Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kembali Allah pertemukan kita. Allah masih berikan curahan nikmatnya kepada kita. Yang dengannya tentu tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur. Karena tidak ada nikmat yang tidak bisa kita syukuri dan kita dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah katakan, Allah tekankan kepada kita dalam ayat ini. Bahkan Allah ulang dan ulang terus sampai 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Yang menegaskan, yang menunjukkan Allah benar-benar ingin kita mengetahui, memahami, dan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang mau engkau dustakan? Ya. Ketika kita yakini, ketika kita sadari, kita percaya dengan sepenuhnya segala sesuatu yang kita miliki saat ini, tak lain tak bukan, semua itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita. Dan ada masanya Allah akan ambil nikmat tersebut. Allah akan ambil satu persatu nikmat yang telah dititipkan kepada kita. Tinggallah lagi pertanggungjawaban terhadap nikmat tersebut. Apakah kita termasuk orang-orang yang benar-benar memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya untuk ketaatan, untuk menyiapkan sebanyak-banyaknya bekal, atau malah sebaliknya kita malah menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam keburukan dan menumpuk-numpuk dosa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu sebagai orang yang bijak, sebagai orang yang tahu untung dan rugi, kita pasti ingin menjadi orang-orang yang beruntung dan tidak ingin menjadi orang yang merugi. Maka sekali lagi mari kita benahi hal-hal yang selama ini yang kita lakukan kiranya bisa membuat kita menjadi orang yang rugi, dan berpindahlah ke golongan, ke bagian orang-orang yang senantiasa mendapat keberuntungan. Nah, timbangan ini yang kita pakai, timbangan untuk mengejar akhirat, yang ketika kita kejar akhirat, dunia akan datang bersimpuh pada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kajian Tazkiyatun Nufus kita masih melanjutkan, ya, kita masuk pembahasan di bab jujur, yang mana dalam bab ini pembahasan yang kita bahas melanjutkan pembahasan yang lalu mengenai makna dari kejujuran. Kemarin kita sudah membahas hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, alaikum bisidik, atas kalian berbuat jujur. Dalam hadis ini dapat kita lihat bagaimana manfaat dari kejujuran yang membawa seseorang pada kebaikan, dan kebaikan-kebaikan tersebut menggiringnya ke surganya Allah. Sebaliknya, kerugian besar bagi orang yang tidak jujur atau senantiasa berdusta, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatannya.
maka apa yang terjadi padanya senantiasa dia akan digiring pada keburukan, kerugian. Orang-orang akan berhati-hati darinya. Orang-orang akan menjauhinya. Orang-orang akan membencinya. Ini kerugian-kerugian yang dia dapatkan ketika dia berlaku tidak jujur. Bahkan orang terdekatnya sekalipun senantiasa menunggu saat, menunggu waktu, menunggu kesempatan untuk mengkhianatinya. Nah ini dia. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita tanam, apa yang kita buat sekarang, itu akan kita dapatkan hasilnya di kemudian hari. Dapatkan panennya, apa yang kita tanam tadinya, kita akan panen nantinya di kemudian hari. Baik di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Di dunia kita dapatkan ada panjarnya, DP-nya, hasil dari apa yang kita lakukan. Kalaulah yang kita tanam adalah benih-benih kebaikan, kejujuran, keimanan, kesalehan, maka niscaya itu akan berbuah dengan buah yang manis, dengan buah kebaikan yang senantiasa memberikan kemudahan baginya dan mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah di surganya kelak. Sebaliknya, ketika yang dia tanam adalah benih-benih kebencian, keburukan, kedustaan, khianat, maka itu yang akan dia panen nantinya. Itu yang akan dia dapatkan nantinya. Orang-orang yang selama ini dia percayai, orang-orang yang selama ini dia senangi, dia sukai, bahkan dia cintai, ternyata di saat orang tersebut memiliki kesempatan mengkhianatinya. Ya, ketika dia berkhianat, maka dia akan dikhianati. Itu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Dan dia akan mendapatkan hasil dari yang dia kerjakan tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita di bab jujur atau kejujuran. Di sini dikatakan makna dari kejujuran bisa kita lihat di antaranya yang pertama, jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan. Setiap hamba harus menjaga kata-katanya, ucapannya. Karena perkataan dusta itu bukan suatu hal yang sederhana. Bukan perkara sepele yang bisa kita remehkan. Dan kita harus berhati-hati dari perkataan dusta. Dari perkataan yang tidak benar. Karena sekali kita berbuat dusta, berbohong, tidak jujur, maka kita akan terus terseret dan terus terseret ketika kita melakukan kesalahan. Dan ketika itu tidak ada yang melihat, pas ditanya siapa yang melakukan ini, kita mengatakan tidak tahu. Maka terus datang pertanyaan selanjutnya dan kita menjawab dengan kedustaan, dan itu terus menerus kita lakukan. Dan orang tersebut dia tidak akan merasa tenang.
ketika dia mendengar perkataan yang bersinggungan dengan kedustaannya tersebut, dia akan langsung merasa ketakutan, khawatir, dia takut akan terbongkar kedustaan tersebut. Nah, ini dia diantara keburukan dari kedustaan. Jujur dalam perkataan, tentu banyak kita dapati kisah-kisah orang yang jujur dengan perkataannya. Yang kita tahu, pedoman kita, contoh nyata kita, bukan fiksi ya, bukan idola-idola yang mungkin dia di depan kamera saja, mungkin hanya di dalam filmnya saja dia menjadi tokoh idola atau pemeran utama yang baik, sehingga dia senantiasa berkata jujur, berpenampilan baik, dan itu hanya sekedar dalam skenario-nya saja, bukan nyatanya. Baratnya idola-idola yang selama ini kita lihat, itu bisa jadi bukan sebenarnya dia seperti itu. Berbeda dengan Rasulullah SAW, para sahabatnya, ulama-ulama yang mengikutinya, yang bisa kita lihat dalam sejarah, mereka pernah hidup dan mereka telah berbuat, dan perbuatan mereka ditulis dengan tinta emas yang sampai saat ini 14 abad setelahnya kita bisa tahu bagaimana luar biasanya mereka. Nabi kita Muhammad SAW terkenal dengan kejujurannya sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Yang dia jujur dengan perkataannya, jujur dengan perbuatannya. Ketika diberi amanah, orang percaya. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setelah Nabi, walaupun dia telah mengikrarkan dia adalah Nabi, dan banyak yang mengingkarinya, mengingkari kenabiannya, mendustakannya, dan memusuhinya, namun mereka tetap menitipkan barangnya, menitipkan amanahnya, sebagaimana setiap kebiasaan mereka menitipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap lakukan, padahal mereka mendustakan Nabi, mereka tidak mengimani Nabi, tapi mereka dalam fitrahnya meyakini bahwasanya Nabi adalah orang yang jujur, Nabi adalah orang yang amanah. Luar biasa kaum muslimin. Bagaimana dengan kita? Ketika kita tidak menyukai seseorang ini, kita tidak menyukai, maka semua yang kita lihat darinya adalah keburukan. Namun mereka, orang Quraisy, kafir Quraisy ketika itu, walaupun mereka benci kepada Nabi, tapi dalam sanubari mereka yakin Nabi adalah orang yang jujur, Nabi adalah orang yang amanah, sehingga mereka merasa tenang kalau menitipkan hartanya, amanahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu Nabi yang terkenal, diakui bukan hanya oleh orang-orang yang mencintainya, tapi juga oleh orang-orang yang membencinya, teman maupun lawannya. Nah, kita beralih kepada sahabatnya Nabi. Ada seorang sahabat yang bahkan dia mendapatkan gelar As-Siddiq. Siapa dia? Dia adalah orang yang membenarkan Nabi, yang mengimani Nabi, yang membela Nabi, tatkala semua orang mendustakannya, tatkala semua orang mendustainya, tatkala semua orang tidak percaya padanya. Tapi dia dengan keyakinan yang luar biasa, di mana bahkan banyak kaum muslimin di masa itu murtad, ragu dengan keimanan, karena datang perkara yang besar. Peristiwa ketika Nabi menceritakan bahwasanya dia telah melakukan Isra dan Mi'raj dari Mekah menuju Al-Aqsa, kemudian ke langit Sidratul Muntaha. Nabi pertama kali menceritakan kepada pamannya, Abu Lahab. Dia menceritakan kepada pamannya, dan ketika itu pamannya
mendengar cerita tersebut, tentu dia tidak mengimani, tidak percaya. Tapi dia seolah-olah memberikan kabar gembira bagi Nabi. Dia katakan, sebentar Muhammad. Apakah engkau mau mengulangi ceritamu ini ketika aku kumpulkan kaum Quraisy dan kau menceritakan apa yang engkau ceritakan kepadaku? Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan lagi bagaimana kisah peristiwa luar biasanya sampai Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga, peristiwa kisah Isra dan Mi'raj yang luar biasa. Jadi setelah meyakinkan Nabi Muhammad, pamannya ini mengumpulkan semua kaum Quraisy dan Nabi disuruh naik suatu bukit, yang bukit tersebut cukup tinggi dan biasa dipakai untuk mengumumkan suatu perkara. Maka Nabi disuruh berdiri di sana dan kaum Quraisy berada di bawahnya. Dikumpulkan orang yang begitu banyak, ramai. Bukan hanya orang-orang Quraisy, tapi juga orang Muslim, orang-orang yang beriman kepada Nabi kumpul di sana. Kemudian Nabi pun memulai pidatonya, ceramahnya. Nabi mengatakan, wahai Quraisy, kalian tahu bagaimana aku? Apakah kalian percaya jika aku katakan kepada kalian, di balik bukit ini ada tentara yang datang akan menyerbu kalian? Maka mereka serempak mengatakan, ya, kami percaya karena kami tahu engkau tidak pernah mengatakan perkataan yang dusta. Luar biasa. Dengan mantapnya mereka mengatakan itu. Karena mereka tahu bagaimana Nabi adalah orang yang paling bisa dipegang, paling bisa dipercaya ucapannya. Maka Nabi pun menceritakan, ketahuilah wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Nabi menceritakan bagaimana perjalanannya dari Mekah menuju Al-Aqsa, kemudian naik. Kisah Isra Mi'rajnya Nabi ceritakan. Maka setelah itu gegerlah kaum Quraisy ketika itu. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang yang awalnya beriman ragu dengan keimanannya. Karena tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin? Di masa itu perjalanan yang cukup panjang jika mengendarai onta. Ya, dari Mekah ke Al-Aqsa. Perjalanan yang cukup panjang, bahkan berbulan. Makan waktu yang panjang. Bagaimana Nabi bisa dalam satu malam dia pergi dari Mekah ke Al-Aqsa, kemudian naik lagi ke langit. Suatu yang tidak masuk, tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Maka orang-orang Quraisy yang membenci Nabi ketika itu melihat ini adalah suatu momen, kesempatan besar, peluang untuk menghancurkan dakwahnya Nabi. Maka dia jumpai orang-orang, ya. Ketika itu mereka bersepakat ada satu orang yang paling mengimani Nabi. Kalau orang ini telah kufur dengan Nabi, maka semuanya akan kufur. Mereka yakin dengan itu. Orang tersebut adalah Abu Bakar. Orang tersebut adalah Abu Bakar. Maka mereka mencari Abu Bakar. Berlari menjumpai Abu Bakar. Kemudian mereka, wahai Abu Bakar, ketahuilah temanmu itu, maksudnya adalah Nabi Muhammad, sudah gila. Dia mengatakan ini, dan ini. Maka mendengar perkataan tersebut, apa kata Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, ketahuilah, lebih dari ini aku mengimaninya. Seandainya aku melihat di depan mataku, itu adalah seekor sapi, dan Nabi mengatakan itu adalah seekor unta, maka aku akan dustakan mataku dan mengatakan itu adalah unta. Sampai sebegitunya imannya, keyakinan dari Abu Bakar.
Maka Abu Bakar pun ketika itu datang ke tempat Nabi yang sudah menyampaikan perkataan tersebut di depan kaum Quraisy. Dia datang, dan disinilah kejeniusan, kepintaran dari Abu Bakar. Dia ingin mengembalikan wibawanya Nabi Muhammad SAW ketika itu sudah dijatuhkan oleh orang-orang Quraisy. Maka apa perkataannya dari jauh? Dari jauh sambil berjalan dia berteriak, "Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Muhammad, bukankah engkau mengatakan bahwasanya kau telah melakukan perjalanan ke Al-Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha? Maka ketahuilah saat ini," katanya, "aku akan memanggil, wahai Nabi, aku akan memanggil orang-orang pembesar Quraisy yang sering dan tahu bagaimana Al-Aqsa, bagaimana bentuk masjidnya, bagaimana keadaannya, dan lain sebagainya." Maka dipanggillah orang-orang tersebut, dipanggil pembesar tersebut. Kalian akan mendengar bagaimana Nabi menyipati tempat tersebut. Dan kalian tahu Nabi belum pernah ke sana. Maka mulailah Nabi seolah-olah diperlihatkan oleh Allah dengan kekuasaannya. Terlihat di depan matanya bagaimana gambaran dari Masjid Al-Aqsa. Maka diceritakanlah satu persatu, begini tiangnya, begini bentuknya. Maka orang-orang Quraisy yang pernah datang ke sana tadi menjawab, iya benar, mengatakan apa yang diceritakan, digambarkan oleh Nabi Muhammad, iya benar. Luar biasa. Maka ketika itu semua orang terkejut. Dan mereka mulai yakin, percaya dengan apa yang diceritakan oleh Nabi tentang kisah Isra dan Mi'rajnya. Bahkan Nabi menambahkan ketika itu. Nabi mengatakan, "Ketahuilah wahai fulan, kutambahkan lagi satu hal yang membuat kalian semakin yakin. Nanti 2 hari atau 3 hari lagi akan ada kafilah. Dan kalian tanya kepada mereka. Ada kejadian suatu malam mereka kehilangan untanya. Dan mereka mendengar suara yang menunjukkan kepada mereka di mana unta yang hilang tersebut. Unta tersebut diikat di lehernya tanda merah." Maka orang-orang Quraisy setelah 3 hari kejadian tersebut menunggu, ramai-ramai mereka menunggu di perbatasan datangnya kabilah tersebut. Dan ketika mereka lihat, orang kabilah ini pada heran, kok bisa orang menyambut begitu ramainya, menyambut mereka. Maka orang-orang Quraisy bertanya kepadanya, "Wahai fulan, apakah pernah suatu malam kau mengalami kejadian hilang untamu, kemudian ada suara dan lain sebagainya?" Maka orang-orang itu terkejut. Orang-orang tersebut terkejut. Kok bisa mereka mengetahuinya kejadian ini? Iya benar, ini ada pernah kejadian. Satu malam kami kehilangan unta dan ada suara yang mengarahkan kami untuk mencari unta tersebut dan akhirnya kami dapatkan. Allahu Akbar. Luar biasa kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Disinilah keimanan yang luar biasa terlihat, ya. Keimanan Abu Bakar yang luar biasa, yang bahkan dikatakan oleh Nabi, seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang, diletakkan di satu bagian dari mizan, dari timbangan, dan keimanan seluruh penduduk Madinah diletak di sebelahnya, maka keimanan Abu Bakar jauh lebih berat dibandingkan dengan keimanan seluruh kaum muslimin di Madinah ketika itu, kaum muslimin. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan hati kita untuk selalu berbuat jujur, berlaku jujur, keimanan yang luar biasa, dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.